Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2136. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu. Di Istana Abadi Tang Zichen. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tian Xiang mendengar tawa Tang Zichen dan berlari dengan panik karena Tang Zichen telah mempelajari pil abadi setiap hari dan pasti berhasil melatih pil abadi tingkat 41 lapis. Zichen, apakah kamu sudah berlatih ke lapisan pertama Immortal Pil tingkat keempat? Tian Xiang bertanya dengan heran. Tang Zichen berkata, salah. Kamu belum berlatih, jadi kenapa kamu tertawa? Tian Xiang memutar matanya. Itu bahkan lebih salah, aku telah pergi ke atas dan keluar dan berlatih menjadi pil abadi tingkat 4 lapisan kedua, jadi bukan lapisan pertama. Apa? 4 tingkat dan 2 tingkat. Tian Xiang terkejut, tidak heran Tang Zichen mengatakan dia salah. Hehe, kali ini, levelku jauh melampaui apa yang disebut Luoke. Tang Zichen tertawa keras. Selamat, suamiku. Tian Xiang sibuk memberi selamat. Sama-sama, dan aku tidak tahu seberapa baik Xing Luo telah melakukan hal-hal di luar. Pada saat ini, di luar, semua orang di seluruh benua persekutuan atas tahu tentang Tang Zichen yang menjadi Master Pil Abadi peringkat 4, tetapi di mana Tang Zichen berada tidak ada yang bisa menemukannya. Di keluarga Star Luo, seorang gadis pelayan melaporkan, Nona Xing Luo, dewa atas bernama Blue Moon sedang mencarimu, ingin bertanya tentang Zhou Mi, dan sedang menunggumu di aula utama. Oke, aku akan segera ke sana. Bintang Luo tersenyum dalam hati ketika dia berkata, sejak menyebarkan berita bahwa Tang Zichen adalah immortal kelas 4, ini adalah yang ke-18 yang datang kepadaku untuk menanyakan kabar tentang Tang Zichen. Hehehe. Star Luo segera datang ke aula utama. Miss Star Luo, dewa atas bernama Blue Moon itu sibuk memanggil dengan ramah. Bintang Luo memberi hormat kepada senior Blue Moon. Sama-sama, Star Luo, aku datang untuk menemuimu hari ini untuk mengkonfirmasi sesuatu kepadamu. Tolong bicara, senior. Itu, benarkah Zhou Mi telah menjadi Master Pil Abadi peringkat 4A? Tentu aku bisa menjanjikanmu dengan hidupku. Itu akan sangat bagus, bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Aku sangat ingin berteman dengannya. Kata Blue Moon bersemangat. Ini, senior Blue Moon, aku juga tidak tahu di mana dia. Blue Moon tersenyum, Xing Luo, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, kamu pasti takut keluarga Gao akan menemukan Zhou Mi dan membunuhnya, kan? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan Zhou Mi untuk tamat. Senior aku, apa? Kamu meragukan kekuatanku? Aku adalah immortal atas tingkat menengah dan bahwa Gao Pi, yang hanya immortal atas tingkat menengah, mungkin bukan lawanku jika aku benar-benar ingin bersaing dengan Gao Pi. Menjadi jujur, 10 juta tahun yang lalu, Gao Pi bertanya apakah saya akan berkencan dengannya, dan saya mencampakkannya saat itu juga. Jika Anda tidak mempercayai saya akan membawa Anda ke Gao Pi sekarang dan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya saya. Nona Bintang Luo, tolong, aku benar-benar ingin berteman dengan Zhou Mi. Star Luo berkata, senior Blue Moon, apakah Anda yakin dapat menjamin keselamatan Zhou Mi? Tentu saja. Oke, aku bersedia mengantarmu menemuinya, tapi itu akan memakan waktu beberapa jam, dan juga kamu harus tinggal bersama keluargaku setiap saat sekarang, kalau Gopi menculikku. Perlu aku tahu bahwa Gopi menyapumu dengan pikirannya yang abadi sekarang, dan kurasa dia sudah tahu tentang percakapan yang baru saja kita lakukan. Saat ini, di rumah Gopi.
Bang Xing Luo, jalang itu, benar-benar tahu di mana Zhou Mi berada, dan berbohong kepadaku tentang itu. Gao Pi menamparkan meja dengan marah. Seorang tetua keluarga Gao berkata, leluhur tua, saya akan pergi dan menangkap Xing Luo, saya akan melihat apakah dia berani untuk tidak memberikan pertanggungjawaban tentang keberadaan Zhou Mi, jika tidak, saya akan menemukan 10 pengemis dan mendorongnya. Leluhur keluarga Gao berkata, kamu pikir aku belum memikirkannya? Bintang Luo telah menunggu kesempatan aku memberitahumu mengapa dia akan mengumumkan Master Abadi tingkat keempat Zhou Mi, jadi dia sedang menunggu. Sekarang, Blue Moon itu dewa tertinggi berusaha membuat Zhou Mi membantu dengan alkimia, berjanji untuk menjaga keamanan Zhou Mi, dan itulah mengapa Bintang Luo mengatakan yang sebenarnya. Blue Moon Upper Immortal. Penatua keluarga Gao terkejut, Blue Moon Upper Immortal ini, 10 juta tahun yang lalu, Gao Pi mengejarnya dan ditampar olehnya saat itu, tentu saja, Gao Pi tidak kembali bantuannya, apakah itu lawan Blue Moon atau bukan masih belum pasti. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melaporkan, leluhur tua Tuan Luo Ke sedang meminta audiensi. Master Luo Ke. Satu-satunya Master Pil Immortal kelas 4 di benua Feiyan atas. Yaitu menunggu di aula penerima, bersama dengan Master Roko, dan 5 dewa tertinggi. Apa? Bagaimana? Gao Pi panik dan pergi menemui para tamu. Tuan Luo Ke telah membawa 5 dewa atas untuk mengunjunginya, perjalanan yang luar biasa bagi Gao Pi. Di aula penerima, Gao Pi segera melihat Tuan Luo Ke dan 5 dewa tinggi yang kuat. Temui Tuan Luo Ke, saya tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Luo Ke dengan kunjungannya. Seorang wanita tua tersenyum, senior Gao Pi, sama-sama, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini memburu seorang pria bernama Zhou Mi. Pria ini adalah murid dari Raja Hijau. Tepatnya, mungkinkah Tuan Luo Ke datang untuk memohon Zhou Mi? Gao Pi terkejut, jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak bisa membunuh Zhou Mi. Dari 5 dewa tertinggi yang dibawa ke tempat kejadian, salah satunya adalah dewa akhir atas dan 4 lainnya semuanya adalah dewa pertengahan atas. Ini menunjukkan kekuatan Tuan Luo Ke. Tuan Luo Ke tersenyum, justru sebaliknya, saya juga ingin membunuh Zhou Mi. Kenapa? Gopi kaget. Tuan Roko juga punya dendam terhadap Zhou Mi. Master Luo Ke berkata, saya mendengar bahwa Zhou Mi telah menjadi immortal tingkat keempat. Pelacur bintang Luo itu berkata begitu, sepertinya benar. Aku khawatir tentang itu, aku takut Zhou Mi Luo sekelompok dewa atas menghadapiku, sehingga aku tidak bisa membunuhnya. Wajah Luo Ke menjadi dingin dan berkata, dahulu kala ada 2 Master Immortal Pil kelas 4 di benua Yama, saya dan Green King, dan level saya melampaui Green King, jadi sebagian besar Latein Middle Dewa tertinggi di benua Yama dari teman atas datang kepadaku untuk membuat pil dan membuat kesepakatan denganku. Raja Hijau, di sisi lain, sebagian besar berasal dari tahap awal keabadian atas dan hanya mereka yang memiliki sedikit kemampuan yang mencarinya. Sejak Raja Hijau meninggal, seluruh dewa atas benua Yama yang dibuahi atas, tidak peduli apakah mereka pra menengah atau tahap akhir, semuanya datang kepada saya, dan saya telah menjadi satu-satunya Master Pil Abadi kelas 4 dan saya menikmatinya. Saya tidak suka ada yang berbagi dengan saya. Tahukah Anda apa yang ingin saya katakan? Gao Pi tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku tahu, jadi kamu ingin membunuh Zhou Mi sehingga benua Feiyan atas hanya akan terus memiliki 1 peringkat keempat Xian dan Master. Betul sekali. Tuan Luo Ke melakukan hal yang benar, saya akan mengangkat tangan untuk mendukung Anda, dan saya juga akan membunuh Zhou Mi. Gao Pi tersenyum bangga di dalam hatinya, saya tidak menyangka bahwa dalam membunuh Zhou Mi, saya tidak tahu dia adalah satu-satunya. Zhou Mi ini, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa hidup. Gao Pi dengan membabi buta berkata, Tuan Luo Ke, saya punya pesan yang ingin saya laporkan kepada Anda.
mengatakan, "Belum lama ini, saya mendengar bahwa Blue Moon Immortal pergi ke Star Luo dan berjanji pada Star Luo bahwa dia akan menjamin keselamatan Zhou Mi." Star Luo akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Star Luo berkata bahwa dia akan membawa Blue Moon Immortal ke Zhou Mi. Namun, ketika Tuan Luo mendengar berita ini, dia tidak merasakan kegembiraan apapun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bulan biru adalah orangku, akulah yang menyuruhnya menemukan bintang Luo." "Apa?" Gao Pi kaget, wanita tua ini terlalu kejam, kacau, Blue Moon dikirim olehnya. "Oh, kaget. Tidak perlu heran, Blue Moon Fairy dan aku adalah teman yang tidak terpisahkan, dianggap sahabatku. Kali ini aku memintanya untuk menemukan Star Luo untuk mengetahui keberadaan Zhou Mi. Gao Pi, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu agar tidak mengganggu masalah ini dan membiarkan Blue Moon mengetahui Zhou Mi dengan lancar." Tentu saja, aku pasti tidak akan melakukannya, hehe. Gao Pi tertawa senang. Tuan Luo berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu, sekarang aku hanya menunggu bintang Luo membawa Blue Moon untuk mencari tahu Zhou Mi." Tuan Luo pergi dengan 5 dewa atas, yang merupakan teman terbaik Tuan Luo. Jika tidak, mereka tidak akan berpartisipasi dalam operasi untuk membunuh Zhou Mi bersama. Sejak kematian Raja Hijau, Tuan Luo sangat merasakan bagaimana rasanya menjadi satu-satunya immortal peringkat 4, jadi dia sangat menikmatinya. Dia tidak ingin immortal peringkat 4 lain muncul untuk berbagi ini hanya dengan dia. Selain itu, Zhou Mi telah menjadi Master Pil abadi peringkat 4 di usia yang begitu muda, masa depannya mungkin lebih baik darinya, yang membuat Master Luo merasa lebih tidak aman. Begitu Zhou Mi mengungguli dia di masa depan, maka Zhou Mi pasti akan mengambilnya. Posisi awalnya, dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, jadi Tuan Luo membawa beberapa temannya untuk berdiskusi, dan merumuskan rencana yang sangat teliti untuk membunuhnya. Saat ini, di rumah Star Luo senang akhirnya memiliki pria kuat yang bisa melawan Gopi. Jadi, Star Luo segera memerintahkan pelayannya untuk mengirimkan 17 surat, sebelum ada 18 pradewa, yang juga ingin menemukan Tang Zichen. Pada saat itu, Star Luo berkata bahwa dia akan memberitahu mereka segera setelah dia mengetahui keberadaannya. Zhou Mi. Sekarang akhirnya mungkin untuk memberitahu. Dalam beberapa jam 17 pra superior immortal itu datang ke rumah Star Luo. 17 pra abadi ini bukanlah orang-orang Tuan Luo mereka biasa mencari Raja Hijau untuk membuat pil. Sejak Raja Hijau meninggal, mereka tidak punya tempat untuk membuat pil, mereka harus pergi ke Master Luo. Sayangnya, Master Luo sangat teduh dan membebankan biaya yang sangat tinggi. Mereka sangat senang mendengar bahwa Zhou Mi juga merupakan Master Pil Immortal peringkat 4 dan segera ingin temukan Zhou Mi dan jangan pernah menderita kemarahan burung Tuan Luo lagi. "Sing Luo, di mana Tuan Zhou Mi?" Seorang pra-immortal bertanya dengan cemas, dengan antisipasi di wajahnya. Star Luo berkata, "Jangan cemas, aku akan segera membawamu ke sana." Blue Moon Senior ini juga ingin menemukan Zhou Mi. Blue Moon Upper Immortal tersenyum, "Ya, saya juga ingin menemukan Zhou Mi, saya ingin berteman dengannya." Beri hormat kepada Senior Blue Moon. 17 dewa atas sibuk memberi hormat. Sama-sama. Blue Moon tersenyum, tapi sayangnya, semua orang tidak tahu bahwa dia dikirim oleh Tuan Luo. Bintang Luo berkata, "Mulai saat ini, kamu harus menjamin keselamatan Zhou Mi, sehingga aku bisa membawamu ke Zhou Mi. Tentu saja, kami akan bersumpah untuk menjamin keselamatan Tuan Zhou Mi." Semua orang sibuk berkata, "Ya, dengan Senior Blue Moon di sini, apa itu Gopi?" Benar, jika Gopi berani membunuh Zhou Mi, kami pasti akan melawan Gopi. Kalau begitu, ayo cari Zhou Mi sekarang. Bintang Luo berkata. Bintang Luo berpikir dalam hati bahwa dengan begitu banyak dewa tertinggi, dia seharusnya tidak takut pada Gao Pi lagi.
Jadi, saat itulah Star Luo mengambil 18 dewa atas dan menuju ke tempat persembunyian Zhou Mi. Namun, Star Luo tidak pergi secepat yang dia bisa, melainkan lebih lambat karena Star Luo selalu merasa tidak nyaman di dalam. Apa yang tidak diketahui Star Luo adalah bahwa saat ini, pada saat itu, dalam kegelapan, Gaopi Tuan Luoke dan 5 dewa tinggi yang kuat diam-diam mengikuti. Begitu mereka menemukan Zhou Mi, mereka pasti akan mati. Yang terkuat di tempat kejadian adalah dewa akhir yang terlambat disebut Tang Ju, jadi Tang Zichen tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bintang Luo tiba-tiba berhenti, hatinya selalu sedikit gelisah. Blue Moon berkata, "Nona Star Luo pergi, jangan khawatir, aku akan melindungi keadaan, pergi." Bintang Luo berkata, "Terlalu mudah bagi Dewa Pertengahan atas untuk membunuh Zhou Mi, hanya serangan acak yang diperlukan, tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Anda tidur siang dan Zhou Mi akan mati ratusan kali. Bulan Biru Senior, aku harus lebih berhati-hati Kalau begitu aku akan makan dan tidur dengan Zhou Mi, tidak apa-apa." Star Luo bertanya, "Senior, itu imbalan yang terlalu besar untukmu kalau begitu." "Oh, untuk memperoleh, selalu ada harga yang harus dibayar. Cepat pergi." "Senior, aku." Bintang Luo ragu-ragu. Blue Moon Immortal agak tidak sabar, "Aku benar-benar ingin memerasnya sampai mati, Nenek. Jika kamu tidak mau, katakan lebih awal, jangan buang waktu semua orang." Star Luo berkata, "Baiklah, kalau begitu semuanya ikuti aku." Star Luo terbang menuju makam abadi di luar kota. 18 orang segera mengikuti. Star Luo tiba-tiba berubah pikiran dan ingin mengujinya. Jadi, sebaliknya, mereka pergi ke makam abadi. Segera tiba di makam abadi, Bintang Luo tiba di kuburan dewa dan mengetuk batu nisan kuburan dengan cara yang aneh, berbisik, "Zhou Mi, keluarlah. Zhou Mi, ini aku, Bintang Luo." Untuk sesaat tidak ada jawaban, dan Star Luo berkata, "Maaf Zhou Mi tidak keluar." "Maksudmu, dia benar-benar bersembunyi di sana?" "Ya." Stero harus berbohong. "Lalu kenapa dia tidak keluar?" "Entahlah, ini sangat aneh." Tepat pada saat itu, Blue Moon mendengus, "Kalau begitu gali kuburannya." Star Luo kaget saat melihat wajah Blue Moon, dan ternyata firasatnya benar, jika dia benar-benar ingin meminta alkimia mingguan, dia akan mengatakan hal seperti itu. Detik berikutnya, Gaopi Tuan Luoke dan yang lainnya berlari keluar. Mereka semua telah jatuh untuk itu. "Hahaha, Zhou Mi, kupikir kau jauh lebih baik bersembunyi, tapi ternyata kau bersembunyi di makam ini. Sebelumnya aku tidak tahu kau bersembunyi di mana, jadi aku tidak berani menggalinya. Sekarang saya tahu Anda bersembunyi di makam ini, jadi bagaimana jika saya menggalinya?" Gopi tertawa keras. Wajah Star Luo menjadi pucat melihat begitu banyak orang kuat muncul, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Untungnya dia berubah pikiran sebelum meninggal, kalau tidak dia akan benar-benar membunuh Tang Zichen. Blue Moon pergi ke depan Tuan Luoke, tersenyum. "Luoke, temukan bajingan itu," kata Bintang Luo. "Hanya kuburan yang satu ini, saya lihat seharusnya tidak salah. Lagi pula, sebelum Gaopi mencari di seluruh kota tidak, maka ada kemungkinan besar tersembunyi di salah satu kuburan. Minggu gunakan, tidak ada yang berani satu kuburan untuk menemukannya, jadi tersembunyi di sini adalah yang paling aman." "Yah, Blue Moon, kerja keras. Oh, kamu dan aku adalah pacar, aku akan marah jika mengatakan kata-kata seperti itu lagi." Blue Moon berkata saat rokok Blue Moon dan keduanya saling tersenyum. "Kalian." Bintang Luo dipenuhi dengan keterkejutan. Roko mendengus, "Benar, aku lupa berterima kasih kepada Mr. Luo karena telah membawa kami ke tempat persembunyian sementara." "Senior Blue Moon, kamu berbohong padaku." Star Luo mengamuk. Blue Moon mendengus, "Jadi bagaimana jika aku berbohong padamu, gadis yang sudah mati? Kamu pikir aku benar-benar ingin menemukan alkimia Zhou Mi? Hahaha."
Xing Luo benar-benar telah melihat betapa jahatnya hati orang-orang hari ini berkat dia yang sangat mempercayainya. Tetapi untungnya, Xing Luo berubah pikiran tepat waktu. Luo Ke berkata kepada Gao Pi, "Gao Pi, sejak kita menemukannya, mengapa kita tidak mulai menggali? Jangan khawatir, kita memiliki begitu banyak dewa tertinggi di sini hari ini, dan ada juga dewa tertinggi yang terlambat menggali sebuah makam. Bukan masalah besar, mungkin tidak ada beberapa dewa yang terkubur di sini, jadi apa yang kamu takutkan? Adapun dikutuk oleh roh abadi dan memengaruhi nasib abadi, hehe, saya akan memberi Anda beberapa pil abadi nanti, jika itu terjadi mempengaruhimu, saatnya menebusnya dengan memengaruhi nasib abadimu." "Bagus, kalau begitu aku akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, Gao Pi membalik tangannya dan menamparkan makam itu, dan seluruh makam itu tergulung. Sayangnya, tidak ada apa-apa di dalam makam. Di mana orang-orang? Kenapa tidak ada orang di sini? Semua orang menjadi pucat dan menatap Stero. Hahaha, hahaha. Bintang Luo tertawa keras mengetahui bahwa dia akan tamat hari ini. Saat ini, dia mempertaruhkan nyawa dan kematiannya sendiri. Setidaknya, dia tidak menyakiti Tang Zichen. Bintang Luo berkata, "Kalian semua telah ditipu olehku. Zhou Mi bahkan tidak ada di makam ini. Hahaha. Star Luo, kamu berani membohongiku." Blue Moon langsung bergegas dan mencekik leher Star Luo dan menutup telepon. Star Luo tidak bisa berjuang sama sekali. Blue Moon sangat marah karena Star Luo telah berbohong padanya. Namun, dia tidak memikirkan bagaimana dia sendiri telah berbohong kepada Star Luo. Apakah boleh dia berbohong kepada orang lain dan tidak boleh orang lain berbohong padanya, tetapi dia sangat marah. "Aku Star Luo yang berjuang." Seteguk air menyembur ke bawah, menyemprot wajah Blue Moon. "Kamu, kakimu yang tergagap-gagap, aku akan membunuhmu." Blue Moon hendak membunuh Star Luo. Saat itu, Master Roko berkata, "Bulan biru, jangan dulu." Blue Moon mengangkat Star Luo dan menoleh, "Luo Ke, maaf aku tidak membantumu menemukan Zhou Mi, tapi aku tertipu oleh kuku yang hilang ini." Bintang Luo memandang Tuan Luo Ke dan semua dewa atas dan berkata, "Kalian semua tidak akan mati dengan damai. Suatu hari, Zhou Mi akan membalas dendam untukku dan membunuh kalian semua." Blue Moon mendengus, "Pelacur, aku akan menarik kulitmu, aku akan melihat bagaimana kamu masih berbicara keras." Luo Ke berkata, "Xing Luo, saya yakin Anda adalah orang yang cerdas, beritahu saya, di makam mana Zhou Mi bersembunyi. Aku tidak akan memberitahumu, bunuh aku jika kamu berani." Bintang Luo mengertakkan gigi dan berkata dengan mata yang keras, "Bintang Luo, sebaiknya kamu tidak menantang batasanku." Wajah Tuan Roko menjadi dingin, dan dia marah. "Aku Star Luo meludah dan seteguk darah menyembur keluar, yang disebabkan oleh Blue Moon yang dicekik." Mendiang immortal atas Tang Ju mengibaskan darah yang menyembur keluar dari Xing Luo dan berkata, "Pelacur kecil, sebaiknya kau tidak berterima kasih. Apakah kau percaya bahwa aku akan memusnahkan klan Xingmu? Aku adalah immortal atas tahap akhir, kau harus tahu bahwa saya dapat dengan mudah melakukan itu. Selama Anda memberitahu saya di mana Zhou Mi berada, saya dapat melewati Anda." Star Luo dengan dingin mendengus, "Aku seorang immortal atas yang terlambat, tetapi bukannya menjadi manusia, kamu ingin menjadi seekor anjing. Anda." Bang! Soup Leaf itu melambaikan tangannya dan tamparan di udara terbang ke wajah Star Luo. Bintang Luo tiba-tiba terbang menjauh, seluruh wajahnya runtuh dan wajahnya menjadi buram, tetapi dia tidak mati. Saat ini, yang paling tertekan adalah Gao Pi. Tang Zichen tidak menemukannya, tetapi dia menggali kuburan terlebih dahulu. Menggali kuburan abadi dikutuk oleh roh abadi, itu pasti akan mempengaruhi nasib keabadian. Sekarang Zhou Mi tidak melakukannya, tidak menemukannya, Tuan Luo Ke pasti tidak akan memberinya pil abadi, sungguh rugi. "Jalang, ini semua salahmu." Gao Pi menghela napas dengan raungan. "Bintang
Luo jatuh ke tanah dengan menyedihkan, tidak bisa bergerak tetapi menatap mereka dengan mata dingin, seolah-olah dia sedang mengejek kelompok itu. Bahkan jika Star Luo mati, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Luo, ke apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menggali semua kuburan jika dia sudah mati dan tidak mau bicara, kata A Sang Sian. Luo ke dipenuhi amarah, dia benar-benar ingin menembak bintang Luo sampai mati, tetapi setelah menembaknya sampai mati, belum lagi di makam mana Zhou Mi bersembunyi. Bawa dia pergi dulu, jika dia tidak mengungkapkan keberadaan Zhou Mi dalam 3 hari, matilah. Wajah tua Luo kegalak dan dia berkata dengan kejam. Bagus. Tiba-tiba, Star Luo ditangkap oleh salah satu dewa tertinggi. Tuan Luo ke dan yang lainnya, semuanya sangat tertekan dan pergi. Hanya ada 17 dewa pra-superior yang tersisa di tempat kejadian, dan mereka bukan dari kelompok Luo ke. Sialan, apa ini? Tuan Luo ke itu mungkin tidak terlalu kejam, dia bahkan mencoba membunuh Zhou Mi. Ya Tuhan, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mendapatkan sedikit diskon untuk menemukan Zhou Mi untuk alkimia di masa depan, demi Raja Hijau dulu, tapi sekarang tampaknya Zhou Mi dalam masalah sendiri. Pelestarian diri apa yang tak terhindarkan itu pasti kematian, belum lagi melihat energi Luo ke, seluruh benua Feiyan atas, selain orang-orang kuat dengan saluran lain, sebagian besar dewa tertinggi mencarinya untuk menyempurnakan abadi pil. Aduh, ini takdir. 17 dewa pra-supernatural itu menghela nafas. Salah satu dari mereka berkata, kuburan yang baru saja digali oleh Gao Pi, mari kita bekerja sama untuk menguburnya kembali, mungkin kita bisa diberkati oleh roh abadi, memungkinkan kita untuk sedikit meningkatkan nasib abadi kita. Bagus. Jadi 17 orang itu, kumpulkan kembali kuburan itu. Disinilah kuburan di sini dapat tetap tidak berkurang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena beberapa orang akan pergi dan mengubur kembali beberapa kuburan setelah melihatnya dihancurkan, dengan tujuan, berharap diberkati dengan peningkatan kekayaan abadi. Saat ini, Tang Zichen sedang berada di Istana Abadi, gelisah. Jangan khawatir, Star Luo tidak apa-apa, dia adalah anggota Star Clan yang berani menyentuhnya. Tapi kenapa dia tidak terdengar begitu lama? Dia sudah lama keluar, sudah lebih dari setengah bulan, mengapa kita tidak mendengar apa-apa sekarang? Sebelum dia keluar, aku memberitahunya bahwa aku bisa merasakannya dengan mengetuk Istana Abadi 3 kali, lalu membiarkannya masuk. Lalu apa yang kamu inginkan? Pergi keluar. Kamu tidak menginginkan hidupmu. Aku akan keluar bahkan jika aku tidak menginginkan hidupku, aku tidak akan menjadi kura-kura yang menyusut. Zichen, jangan terlalu berjiwa petualang, Starlord akan datang pada saat yang seharusnya. Aku punya firasat dia mengalami masalah, baiklah, aku akan keluar. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menghilang ke Istana Abadi. Tang Zichen muncul di rumah terpencil itu. Tang Zichen meletakkan rumah peri di tangannya, lalu menyamar dan pergi ke jalan. Meskipun sedikit penyamarannya hampir tidak efektif, dia mampu melindungi sesaat. Namun, Tang Zichen menemukan bahwa tidak ada yang mencarinya. Tang Zichen mengira begitu dia keluar, seluruh langit dipenuhi orang-orang yang mencarinya di mana-mana. Nyatanya tidak ada. Aneh, bukankah orang-orang dari keluarga Gao mencariku? Apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa keluarga Gao telah mencari di seluruh kota, dan karena Xing Luo telah berbohong kepada mereka bahwa Tang Zichen bersembunyi di makam abadi, tidak ada yang mencarinya di kota. Sebagai gantinya, banyak orang mencari untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejaknya, dan makam abadi telah dikirim oleh Gao Pi untuk menjaganya jika Tang Zichen melarikan diri. Karena tidak ada yang mencari Tang Zichen mondar-mandir di jalan, dia menyamar, selama dia tidak secara khusus mencarinya, tidak ada pikiran abadi yang menyapu dia, tidak ada yang akan tahu dia adalah Zhou Mi hanya dengan melihat di wajahnya.
Tang Zichen memasuki sebuah penginapan, dia ingin mendapatkan informasi tentang kota secepat mungkin, datang ke tempat yang ramai adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kamu tahu, setengah hari yang lalu, Bintang Luo membawa sekelompok orang ke dewa dan pergi mencari Zhou Mi. Ya, aku juga melihatnya, sepertinya Blue Moon Upper Immortal, dan sekitar 10 orang lainnya, pergi ke makam abadi. Aku tidak tahu apakah mereka melihat Zhou Mi atau tidak. Begitu Tang Zichen memasuki penginapan, dia mendengar suara diskusi. Tang Zichen segera berjalan ke meja. Menemukan kentut ku dengar, hanya ketika mereka tiba di makam abadi barulah mereka mengetahui bahwa Xing Luo berbohong kepada mereka. Juga orang yang ingin membunuh Zhou Mi ternyata bukan hanya Gao Pi, tetapi juga Tuan Luo Ke. Apa? Mengapa Tuan Luo Ke ingin membunuh Zhou Mi? Aku tidak tahu tentang itu, bahwa Tuan Luo Ke bahkan lebih kejam dari Gao Pi. Dia memanggil beberapa dewa atas yang dekat dengannya, 2 di antaranya masih dewa atas yang terlambat, yaitu Blue Moon dan Tang Ju. Jadi bahwa Blue Moon sengaja pergi untuk menipu Xing Luo, mengatakan bahwa dia ingin menemukan alkimia Zhou Mi, lalu Xing Luo memberitahu Zhou Mi tanpa mengetahuinya, dan akhirnya membunuh mereka dalam satu gerakan. Sayang sekali Xing Luo tetap waspada pada saat genting dan mengungkap persekongkolan mereka dengan dia. Tidak mungkin, bagaimana kamu tahu sedetail itu? Hehe, kakekku adalah dewa prasupernatural, dia juga ada di sana. Kakekku benar-benar ingin pergi ke Zhou Mi Alchemy, dia tidak berada di halaman yang sama dengan mereka. Kakekku terlihat sangat buruk dalam masalah ini, dia masih mengoceh dan memarahi Tuan Luo Ke itu ketika dia sampai di rumah. Jadi begitu, Tuan Luo Ke itu terlalu menjijikkan. Mau bagaimana lagi, Tuan Luo Ke ingin memastikan bahwa dia satu-satunya Xiantian peringkat keempat di benua Feiyan atas, hanya Xiantian peringkat 4. Tang Zichen duduk di meja samping, mengepalkan tinjunya. Tang Zichen tidak pernah menyangka bahwa Luo Ke, yang juga seorang master pilar abadi kelas 4, akan melakukan hal seperti itu. Tang Zichen bergegas dan bertanya, maaf, bagaimana kabar Star Luo sekarang? Orang-orang itu memandang Tang Zichen, dan salah satu dari mereka berkata, kakekku berkata bahwa Xing Luo ditangkap oleh orang-orang Tuan Luo Ke, dan jika Xing Luo tidak mengungkapkan keberadaanmu dalam waktu 3 hari, dia akan membunuhnya. Luo Ke, dia berani. Tang Zichen berteriak dengan mata merah. Semua orang di meja itu terkejut dengan reaksi dari Tang Zichen ini. Hei, apa hubunganmu dengan Xing Luo? Kenapa sangat marah? Apakah kamu Zhou Mi? Tang Zichen berkata, ya, saya persis Zhou Mi. Tang Zichen berpikiran terbuka. Kamu benar-benar Tuan Zhou Mi. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kalian sekarang, aku akan menyelamatkan Star Luo. Salah satu dari mereka sibuk berkata, Tuan Zhou, jangan impulsif Anda bahkan bukan tandingan Luo Ke sekarang. Anda dengan tergesa-gesa pergi ke pintu dan kebetulan mengirimkannya ke pintu. Jika saya jadi Anda, sebaiknya aku tenang dulu dan memikirkan cara menyelamatkan Nona Xing Luo dengan benar. Ya, Tuan Zhou, mari bantu Anda memikirkan cara bersama. Tang Zichen berhenti di jalurnya, benar, dengan gegabah datang ke pintu tidak lebih dari menembak dirinya sendiri di kaki. Salah satu dari mereka mengutuk pelacur Luo Ke itu hanya mengandalkan fakta bahwa dia tahu Immortal Pil kelas 4, jika tidak, dia hanyalah sampah. Tang Zichen berkata, beberapa dari Anda, bisakah Anda membantu saya? Tentu, katamu. Aku akan mengirim surat tantangan ke Luo Ke sekarang, salah satu dari kalian akan membantuku mengirimkannya ke Luo Ke, dan kalian semua, bantu aku menyebarkan berita, dan katakan bahwa besok siang aku akan berada di Ruyue House untuk bersaing dengannya, dan pada saat yang sama Anda juga akan membantu saya mengirim surat kepada setiap dewa di Upper Velos Island, meminta mereka untuk datang besok siang untuk saya dan kontes rokok untuk menilai. Tentu saja, kami mohon berbeda.
Orang-orang itu sangat gembira dan sangat bersedia membantu Tang Zichen dengan bantuan ini. Jadi Tang Zichen segera menempatkan surat tantangan, dan pada saat yang sama, Tang Zichen membagi surat tantangan menjadi lusinan salinan, salah satunya diberikan kepada Luo Ke, dan sisanya dikirim ke semua rekan atas benua Yan agar mereka bisa melihat surat tantangan dengan mata kepala sendiri, percaya bahwa itu benar, dan bisa bergegas menjadi juri besok. Tang Zichen telah memurnikan pil immortal 2 lapis tingkat 4 dan bahwa Luo Ke yang bersiap menghadapi kematian hanya 1 tingkat dan bahkan mungkin belum ada di sana, jadi Tang Zichen pasti bisa mengalahkannya di depan semua dewa Fei Yan atas. Baiklah, aku mengandalkan kalian semua untuk membantuku dalam hal ini. Bagus. Sekelompok orang pergi untuk melakukan pekerjaan mereka, dan Tang Zichen dalam hati berkata, Luo Ke, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen meninggalkan restoran. Tang Zichen pergi ke istana abadi King Si secepat mungkin untuk melihat apakah dia telah kembali. Sayangnya, King Si belum kembali. Dengan enggan, Tang Zichen mengeluarkan kediaman abadinya di pintu masuk kediaman abadi King Si, menyamar sebagai batu dan menyembunyikannya di tempatnya. Hal terpenting Tang Zichen adalah memastikan bahwa dia bertahan sampai besok siang. Selanjutnya, setelah Luo Ke menerima tantangan, dia pasti akan mencari seluruh kota untuk menangkap dan membunuh Tang Zichen sebelum tengah hari besok. Setengah jam kemudian, di rumah Tuan Luo Ke. Laporkan aku menerima tantangan bernama Zhou Mi, memintamu bertarung di rumah Ruyue besok siang. Apa? Tantangan bagiku. Roko gemetar karena marah. Ya, di mana dia? Aku tidak tahu tentang itu. Dikatakan bahwa dia baru saja muncul di rumah Ruyue, dan tantangan ini juga dikeluarkan di rumah Ruyue. Bunuh, pastikan untuk membunuhnya sebelum tengah hari besok. Aku tidak ingin membuang waktuku bersaing dengannya untuk mendapatkan pil abadi, dia ingin meminjamku untuk mencapai puncak, bahkan tidak memikirkannya. Ya, selanjutnya, tiba waktunya untuk pencarian gila-gilaan di seluruh kota, dan Gaopi dan yang lainnya di makam abadi segera dipanggil kembali untuk membantu pencarian di seluruh kota. Tentu saja, apa yang Luo Ke dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa surat tantangan juga dikirim ke semua dewa di benua Fei Yan atas, dinamai dengan indah, mengundang mereka untuk menjadi hakim, dan dewa yang diundang itu tentu saja tertarik. Setelah itu semua itu adalah 2 pilar abadi kelas 4 yang bertarung habis-habisan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tuan Luo Ke mengirim semua orang untuk mencari inci demi inci. Meskipun mereka juga mencari rumah abadi batu hijau, mereka tidak bisa masuk sama sekali, jadi mereka hanya bisa melihat keluar dan pergi jika mereka tidak memilikinya, dan mereka bahkan tidak berani menginjak rumput di depan Greenstone Immortal Mansion. Segera, siang hari berikutnya. Rumah bulan penuh sesak dengan orang-orang, tidak hanya penonton yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga ratusan dewa atas yang kuat. Ratusan dewa atas ini hampir semuanya adalah dewa atas dari benua Velos atas. Di antara mereka ada lebih dari 10 dewa akhir atas, lebih dari 20 dewa tengah atas, dan sisanya semua adalah dewa pra-senior. Saat ini, tidak jauh dari gedung Ruyue, Luo Ke dan yang lainnya sedang berdiri di atap dengan wajah frustasi. Tuan Luo Ke, sejak kemarin, sampai sekarang kami telah mencari tanpa berkedip, tapi tetap saja, kami belum menemukannya. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang sudah siang, dan semua orang di Ruyue House sedang menunggumu. Sepertinya kamu harus maju dan melawan Zhou Mi, kata Tang Ju. Wajah Tuan Luo Ke jelek. Sejak kemarin, dia juga mencari dan mencari dari waktu ke waktu, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukannya sebelum tengah hari. Gaopi berkata, Tuan Luo Ke, Anda tidak takut bersaing dengan Zhou Mi untuk memperebutkan pil abadi, bukan? Omong kosong, aku akan kalah dari anak laki-laki berbulu.
Bahkan jika tuannya melompat keluar dari peti matinya, dia bukan tandinganku. Jika tidak, mengapa hampir semua dewa atas benua Feiyan atas mencariku? Kalau begitu pergi dan bersainglah dengannya. Ketika Zhou Mi kalah, kamu bisa menangkapnya dan menembaknya sampai mati, kata Gao Pi. Luo Ke mendengus, kalian berdoa saja agar aku bisa menang melawannya, jika tidak, aku khawatir hari ini akan menjadi bencana. Gao Pi dan yang lainnya semuanya menjadi pucat, tetapi mereka tidak lemah, mereka juga dewa akhir yang terlambat, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Pergi. Detik berikutnya, Luo Ke terbang langsung ke rumah Ru Yue. Tuan Luo Ke ada di sini. Semua orang melihat ke arah Luo Ke. Beri hormat kepada Tuan Luo Ke. Beri hormat kepada guru. Banyak dewa atas sibuk menyapa satu sama lain. Sekarang Zhou Mi masih tidak tahu apakah dia bisa menang. Mereka secara alami masih harus menghormati Luo Ke. Jika Luo Ke mengalahkan Zhou Mi, mereka masih harus berurusan satu sama lain di masa depan. Yah, sama-sama. Wajah Luo Ke tidak bagus saat dia mengangguk. Luo Ke melirik dan berkata, apakah Zhou Mi belum datang? Itu belum ada di sana. Kerumunan berkata. Pada saat ini, di luar Greenstone Immortal Mansion, Tang Zichen tiba-tiba muncul di tempatnya. Tang Zichen baru saja keluar dari Istana Abadi, dan Tang Zichen meletakkan sebuah batu di tanah, yang merupakan penyamaran Istana Abadi, dan bahkan tidak bisa mengenali makhluk abadi atas yang baru saja melihat Istana Abadi. Hampir sampai. Tang Zichen dengan cepat bergegas ke rumah Ru Yue. Untungnya, rumah Ru Yue tidak jauh, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, kecepatan penuh yang berdampak pada Tang Zichen mencapai rumah Ru Yue. Luo Ke hendak memerintahkan orang-orangnya untuk melihat-lihat gedung Ru Yue dan membantai mereka jika mereka melihat Zhou Mi. Namun, sebelum Luo Ke selesai memesan, seseorang berteriak, Zhou Mi ada di sini. Mata semua orang melihat dan melihat Zhou Mi terbang dari langit yang jauh. Di hadapan kerumunan seperti itu, tentu saja Luo Ke tidak bisa buru-buru membunuh Zhou Mi. Itu hanya masalah waktu, tapi sekarang, dia telah melewatkan kesempatannya untuk membunuh Zhou Mi dan hanya bisa bertarung dengannya. Tang Zichen mendarat di menara matahari dan bulan, tepat di depan tubuh Master Luo Ke. Tatapan Tang Zichen dingin saat dia berkata, Luo Ke, kamu berani membunuhku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tentu saja Luo Ke tidak akan mengakuinya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya. Ada baiknya aku mengetahuinya di dalam hatiku. Ayolah, jika kamu tidak mengalahkanku hari ini, aku pasti akan membuatmu sangat menderita, kata Tang Zichen. Berbicara dari mulutmu, bahkan tuanmu, Green King, bukan tandinganku. Tuan adalah tuan, saya adalah saya. Ayolah, Anda ingin bersaing dengan apa? Pilihlah dengan ratusan senior immortal atas sebagai juri sekarang. Saya tidak berpikir Anda akan dapat menghilangkan trik apapun. Siapa yang ingin menghilangkan trik? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata seperti itu, lebih baik lihat apa yang ada di bawah tanganmu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung mengeluarkan beberapa rumput abadi berusia miliaran tahun yang paling umum dan umum. Tang Zichen berkata, saya yakin Anda juga memiliki rumput abadi yang paling umum ini. Kami akan menyempurnakannya dengan cara yang persis sama. Satu, keefektifan seperti apa yang ingin kami buat. Terserah Anda untuk mengatakan Anda pandai dalam jenis itu, menyempurnakan jenis itu. Saya akan membandingkan Anda dengan yang paling Anda kuasai. Wow! Semua orang terkejut dengan pernyataan ini. Kata-kata Tang Zichen benar-benar gila, dan tentu saja itu menunjukkan bahwa garis bawah Tang Zichen begitu kuat sehingga dia langsung membandingkan yang terbaik dengan Luo Ke. Wajah Luo Ke menggigil dan berkata dengan marah, apakah kamu menghinaku? Kamu pikir aku akan kalah darimu? Baik, aku akan langsung bersaing denganmu dalam hal yang terbaik untukmu. Tang Zichen mencibir, apakah kamu benar-benar meminta rasa malu?
Kamu. Luo Ke sangat marah di dalam hatinya, mengatakan bahwa dia meminta rasa malu, membuatnya terdengar seperti levelnya yang buruk. Pada saat ini, seorang abadi yang unggul di tempat kejadian berkata, saya ingat pil abadi yang paling baik digunakan oleh Tuan Luo Ke adalah pil keabadian. Pil ini dapat mempercantik wajah Anda dan memperpanjang hidup Anda, dan tentu saja itu juga dapat meningkatkan kesehatan Anda, nasib abadi dan mana. Tang Zichen berkata, bagus, lalu sempurnakan pil abadi. Tang Zichen segera mulai menyempurnakannya. Pada saat itu, wajah Luo Ke berubah dan dia sibuk berkata, tunggu. Apa? Kamu masih punya pertanyaan? Luo Ke berkata, untuk memurnikan pil abadi Anda memerlukan setidaknya rumput abadi rubah putih. Bagaimana Anda bisa menyempurnakan pil abadi ketika Anda hanya menggunakan rumput abadi yang umum ini? Tang Zichen mendengus, jadi otakmu sudah mati, kamu hanya tahu bahan apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan jenis apa, tetapi kamu tidak tahu bahwa meskipun kamu tidak memiliki bahan seperti itu, kamu masih dapat mencapai tujuan dari dan jenis apa yang ingin Anda sempurnakan dengan mengubah potensi bahan yang ada menjadi potensi bahan lain yang dibutuhkan melalui modifikasi teknik pil abadi. Luo Ke, saya akan menggunakan rumput abadi biasa ini sekarang untuk menyempurnakan pil abadi dengan Anda. Jika Anda tidak dapat memperbaikinya, Anda akan kalah, dan jika Anda melakukannya, maka kami akan membandingkan kualitas dan kemudian potensi siapapun yang memiliki kualitas tertinggi. Kamu. Luo Ke tampak gugup, karena apa yang dikatakan Tang Zichen, menggunakan bahan biasa dan mengarahkan melalui teknik pil abadi ini dia tidak mengerti sama sekali. Sekarang tanpa bahan utama yang dibutuhkan untuk pil abadi, rumput rubah putih, dia tidak bisa berlatih sama sekali. Pada saat ini, Tang Zichen sedang sibuk berkata, Zhou Mi, kamu hanya menggunakan kata-kata yang kuat, saya menyarankan agar rumput rubah putih ditambahkan, sehingga itu adalah pil abadi yang asli. Ya, saya juga menyarankan untuk menambahkan galur White Fox Grass lainnya, kata Blue Moon. Tang Zichen mendengus, baik, karena seseorang harus memiliki rumput rubah putih untuk melatih pil abadi, aku akan menambahkannya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan rumput rubah putih. Untungnya, Tang Zichen memiliki rumput abadi ini. Luo Ke juga lega, dengan tambahan rumput abadi rubah putih, dia akhirnya bisa melatih pil abadi. Luo Ke masih sangat percaya diri, pil abadi adalah yang terbaik untuknya, dia pasti bisa mengalahkannya. Zhou Mi. Itu mulai disempurnakan, dan semua orang di sekitarnya tidak membuat satu suara pun. Tang Zichen dan Luo Ke berdiri di sisi berlawanan, masing-masing memanipulasi api virtual. Gambar itu, seperti dua juru masak menggoreng sayuran. Setelah sekitar 5 menit api di tangan Tang Zichen tiba-tiba padam, dan detik berikutnya, sebuah pelet abadi muncul di tangan Tang Zichen, dan aroma pelet itu keluar, dan semua orang yang berdiri ratusan meter jauhnya dapat mencium baunya. Wow! Semua orang kagum dan menyedot hidung mereka dengan keras. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk makan pil abadi tingkat 4, dan sekarang jarang mencium sedikit pil abadi tingkat 4. Tang Zichen meletakkan immortal pil halusnya di depannya dan membiarkan semua orang melihatnya. Tang Zichen tidak menyimpannya karena takut nanti orang-orang Luo Ke akan mengatakan bahwa dia entah bagaimana curang. Luo Ke di sisi lain terkejut ketika dia melihat bahwa Tang Zichen telah selesai menyempurnakannya. Bagaimana dia melakukannya begitu cepat? Astaga, aku belum selesai menyempurnakannya. Ketika Luo Ke melihat Tang Zichen begitu cepat, dia agak cemas. Luo Ke sama sekali tidak ingin bersaing dengan Tang Zichen di dalam. Dia awalnya hanya ingin membunuh Tang Zichen dan menjadi satu-satunya yang damai. Jadi pada saat kompetisi ini, Luo Ke berada di bawah banyak tekanan di dalam. Itu sulit baginya untuk tampil berlebihan, dan dia mungkin tidak dapat mempertahankan level rata-ratanya. Bersambung.